Halo, selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang peralatan pekerjaan. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini, yaitu hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022. Nah, pekerjaan dan alat-alat pekerjaan ya. Pekerjaannya apa? Alat-alatnya apa gitu. Pekerjaannya apa? Alat-alatnya apa? Oke, kita lanjut yang pertama. Nah, kita ulangi. Yang pertama, yaitu dokter. Nah, dokter. Nah, anak-anak, kalau kemarin kita sudah tahu kan dokter itu adalah untuk eh, orang yang dokter tugasnya adalah mengobati orang sakit ya. Terus tempat kerjanya dokter itu di rumah sakit. Dan tentunya dokter membutuhkan alat-alat. Nah, kita akan belajar 3 alat yang digunakan dokter pada pagi hari ini. Yang pertama itu stetoskop. Pelan-pelan ya. Stetoskop. Nah, namanya stetoskop. Coba anak-anak kita sama-sama ikuti Bang Alen. Stetoskop. 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 Nah, yaitu alat pendengarkan detak jantung, nadi, dan pencernaan. Jadi digunakan misalnya ditaruh di telinga, pasangkan terus alat yang bulat yang ini ditaruh di dada. Ini 2 di telinga, kiri dan kanan, dan ini yang di dada ya. Kalau misalkan dokter-dokter memakai stetoskop ini. Oke, yang berikutnya adalah Nah, ini sering kita lihat ini di sekolah. Sekarang di rumah juga ada. Untuk apa sih ini? Ini namanya termometer. Nah, termometer ini untuk apa? Yaitu alat pengukur suhu badan. Kalau anak-anak panas, kalau anak-anak kedinginan, kalau suhunya sudah terlalu panas atau sakit seperti itu ya, atau panasnya sudah turun, biasanya digunakan oleh dokter. Dan kalau zaman sekarang, hampir di semua rumah yang punya anak biasanya atau orang-orang sudah menggunakan termometer ini untuk mengukur suhu, untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Nah, ini nih yang sering ditakuti. Ini, apa ini kira-kira? Suntik, betul. Suntik, ini suntik ya. Suntik ini untuk apa sih? Alat untuk apa sih? Nah, secara sederhana, suntik adalah alat yang digunakan untuk mengisi obat berupa cairan pada tubuh. Cairan apa misalkan? Lagi sakit tipes, atau dikasih vitamin, atau apapun, yaitu berupa obat yang diisi di dalam suntik dan akan diinjek atau disuntikan kepada kita. Gitu ya. Nah, sebenarnya alat-alat kedokteran ini sangat banyak, anak-anak. Sangat banyak. Tetapi kali ini kita cukup belajar 3 aja ya. 3 aja. Yaitu stetoskop, termometer, dan suntik. Nah, kita lanjut ke pekerjaan yang lain lagi ya. Pekerjaan yang lain. Nah, anak-anak, pada bagian lainnya kita belajar nama pekerjaan dan peralatannya. Kalau anak-anak sudah lihat ini pasti sudah tahu ya gambarnya, yaitu gambar uh, ada tempat sampah, ada orang yang nyapu, ada truk. Kira-kira apa ini pekerjaannya? Ya, biasanya kita bilang tukang sampah atau pengumpul sampah. Nah, Mem Allen kurang kurang begitu sudah cari info ya tentang pekerjaan ini. Kata yang tepat yang di mana gitu lebih dibilang pengumpul sampah gitu ya, lebih sopan gitu. Nah, pengumpul sampah juga ini anak-anak mempunyai peralatan, bukan saja dokter tadi yang punya peralatan seperti stetoskop, suntik, dan lain-lain. Tapi pengumpul sampah juga ini punya peralatan untuk bekerja. Apa-apa saja sih
apa-apa saja sih peralatannya? Kita lihat yuk sama-sama. Nah, ini ada tempat sampah. Tempat sampah adalah alat untuk mengumpulkan sampah. Nah, alat untuk mengumpulkan sampah. Seperti ini ya, tempat sampahnya ini ada sampah basah, sampah kering. Biasanya ada yang bisa mengumpulkan sampah terus dipisah-pisah gitu ya. Nah, selain tempat sampah, ada juga ini, sapu. Pasti anak-anak sudah tahu sapu. Nah, sapu yang kita gunakan ini untuk ikan sampah. Pasti di rumah punya sapu kan? Nah, mau sapu di dalam rumah, yang sapu hijau, tapi ini kalau ini digunakan, kalau di luar ini sapu lidi. Nah, sapu lidi ini untuk membersihkan sampah. Anak-anak juga kalau di sekolah, kalau membersihkan kelas kan pakai sapu kan, tapi bukan sapu lidi ya, tapi bisa sapu hijau gitu, yang untuk sapu-sapu ya. Nah, berikutnya peralatan yang lain yang itu ada truk. Nah, truk ini adalah untuk mengumpulkan sampah dan dibawa ke tempat pembuangan. Jadi kalau anak-anak lihat itu ada yang nyapu, ada yang masukin ke dalam tempat sampah wadahnya, terus ada yang ngangkat pakai truk. Ini ya guna-gunalah peralatan yang digunakan untuk pekerja pengumpul sampah. Nah, anak-anak tadi ada dokter ya, yang pertama ada dengan peralatannya. Yang kedua ada pengumpul sampah dengan peralatannya. Nah, yang berikutnya ini petani. Biasanya petani. Petani juga ada peralatannya. Coba sudah lihat di gambar ini. Di sini sudah ada cangkul, sudah ada sabit, sudah ada traktor. Nah, traktornya ini ya. Sudah ada. Untuk apa sih untuk semuanya ini? Yuk kita belajar sama-sama lagi. Nah, cangkul untuk menggali tanah. Biasanya nyangkul kan. Biasanya kalau anak-anak lihat di sawah-sawah kalau pulang sekolah atau ada orang tua atau keluarga atau siapapun yang punya teman misalnya petani nyangkul ya pasti melihat orang-orang di sekitar. Nah, kalau ini cangkul ya namanya. Terus kalau yang ini adalah sabit. Sabit yaitu alat untuk memotong rumput atau biasanya kalau sekarang kan pemotong padi kan sudah maju kan, ada yang pakai mobil, ada yang pakai ini. Tapi kalau yang lama-lama biasanya bisa juga memotong padi yang sudah matang gitu biasanya ya. Dan yang berikutnya ini ada traktor atau traktor, itu alat untuk membajak sawah. Nah, alat ini digunakan sebelum pengolah tanah sebelum menanam. Jadi sebelum nanam, tanahnya sudah dibajak. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Tadi sudah ada tiga pekerjaan yaitu dokter. Terus yang kedua apa? Pemungut sampah atau pengumpul sampah. Dan yang ketiga, petani. Nah, kalau dokter itu ada, ya alatnya ada stetoskop, yaitu alat untuk menghitung detak jantung, nadi, dan lain-lain. Terus yang kedua ada termometer untuk mengukur suhunya anak-anak, panas dinginnya. Kalau memang ada yang sakit juga biasanya pakai termometer. Nah, yang ketiga itu ada apa tadi? Ada suntik. Nah, untuk pengobatan atau untuk mengisi cairan obat atau vitamin untuk kesehatan tubuh kita. Atau ketika kita sakit biasanya kita disuntik ya. Atau biasanya sering sekali sudah vaksin. Nah, ini terbaru. Nah, kita lanjut. Kita sudah belajar tentang ini. Tentang tadi dokter. Nah, tugasnya anak-anak adalah tracing. Tracing ini dokter. Tinggal di tracing ya. Tinggal di tracing. Kayak ini ya. Nah, dok. Nah, pasti bisa ini. Kalau kayak gini ya, di tracing tentang kebiasaannya dokter ini adalah dokter gigi.
Nah, ini anak yang sedang sakit. Nah, anak-anak benda apa saja yang ada ini di dalam ya? Coba anak-anak sebutkan nanti bersama orang tua. Dan minta tolong orang tua untuk membacakan teksnya ya. Nanti anak-anak ikuti. Nah, ini di buku bahasa halaman 27. Dan jangan lupa, tugas ini didokumentasi berupa foto. Nah, yang berikutnya adalah, nah, ini buku Brilian halaman 16. Nah, 16 ini pengurangan. Nah, coba kita hitung ini ada berapa ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 ya. Dikurang 2. Nah, ini yang disilang. Yang disilang tidak dihitung ya anak-anak. Mem Alen kasih jawaban nomor 1 ya. Yang disilang tidak dihitung. Yang hitung saja yang tidak disilang. Nah, kita hitung ini berapa nih. 1, 2, 3, 4. Jadi kita mengisi angka 4 di sini. Nah, kayak gini ya. Ini karena pakai aplikasi jadi dia kebesaran. Nah, Mem Alen hapus juga kasih. Nah, 4. Oke, ini jawabannya. Nah, anak-anak mengerjakan soal nomor 2 dan nomor 3. Nah, Mem Alen mau tanya, sapu ini tadi salah satu peralatan dari pekerjaan apa? Terus kalau suntik ini dari pekerjaan apa ya? Coba minta tolong orang tua bertanya kepada anak-anak. Terus yang ketiga, cangkul ini digunakan untuk peralatan pekerjaan apa ya? Nah, yang berikutnya anak-anak adalah jangan lupa untuk belajar lagu Hari Merdeka 17 Agustus tahun 45 itu ya. Jangan lupa mengerjakan tentang tugas belajar lagu Hari Merdeka karena nanti akan dipresentasi. Oke anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita dan see you next time. Dadah.